kan terikat itu. Ini nggak bisa dilaporkan di situ, harus dipisahkan, gitu ya. Uang juga lebih-lebih itu ya. Kalau dibatasi kan berarti nggak bisa dipakai. Kalau nggak bisa dipakai, nggak boleh dilaporkan sebagai kas. Ya. Nah, di sini dipisahkan antara restricted cash atau kas yang dibatasi penggunaannya dan kas reguler harus dipisahkan. Dibatasi itu apa? Ya misalnya untuk perluasan pabrik, ya, untuk pelunasan utang jangka panjang dan seterusnya. Nah ini apa namanya? Ada contoh pengungkapan ya, pengungkapan restricted deposit. Deposit itu artinya apa? Deposit itu artinya simpanan, ya. Nah, simpanan itu ada 3 macam. Demand deposit, itu rekening giro. Saving deposit, itu tabungan. Kemudian yang ketiga, time deposit. Kalau time deposit, deposito berjangka, gitu ya. Nah, nanti ada lagi CD, Certified Deposit, ya, atau sertifikat deposito. Nah, tapi kalau kita kan tahunya deposit itu ya deposito, padahal enggak. Padahal deposito hanya merupakan salah satu dari deposit. Jadi deposit itu sendiri artinya simpanan gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana perusahaan Infosys di sini ya, itu mendisclose atau mengungkapkan tentang kas yang dibatasi. Ya, ini dalam jutaan apa ini? Ya, dalam jutaan gitu ya. Itu disebutkan deposit with financial institutions as at March 31st, 2013 include 7,980 dalam kurung 5,500 as at March 31st, 2012. Deposited with Life Insurance Corporation of India to settle employee-related obligations as and when they arise during the normal course of business. Jadi ini perusahaan Infosys ini menyisihkan simpanan, ya, simpanan di lembaga-lembaga keuangan pada tanggal 31 Maret sebesar 7.980, ya. Ini 2013, kalau tahun kemarin itu 5.500, ya. Nah, itu digunakan untuk settle artinya menyelesaikan, ya, menyelesaikan kewajiban yang terkait dengan employee, misalnya pembayaran pensiun, pembayaran kompensasi macam-macam itu ya. Nah itu jadi diungkapkan itu, dipisahkan di laporan posisi keuangan, kemudian diungkapkan. Nah kemudian yang penting lagi kalimat terakhir, this amount, angka ini is considered as restricted cash. Nilai ini diperlakukan sebagai kas yang dibatasi, and hence oleh karena itu not considered, tidak bisa dimasukkan dalam kelompok kas dan ekuivalen kas, gitu ya. Nah itu cara mengungkapkan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah kemudian ada bank overdraft, sudah saya jelaskan kemarin ya, cerukan itu. Ya, cerukan adalah pengambilan yang melebihi saldo. Ya, perusahaan punya saldo di rekening giro bank itu misalnya 10 juta, lalu ngambilnya 25 juta. Sehingga saldonya minus ya. Nah, oleh bank biasanya lalu di print dengan tinta merah gitu. Sehingga sering di bank itu dikenal dengan istilah saldo merah. Ya. Nah, lalu sekarang yang kita bahas itu pelaporannya bagaimana kalau kita punya bank overdraft ini? Tergantung, ya.
Kalau kebetulan perusahaan kita juga punya rekening giro lain, jadi kita punya lebih dari satu, yang satu itu sudah posisinya diceruk, ya, diambil lebih, yang satu masih saldonya masih banyak, itu bisa digabung jadi satu, ya. Itu namanya di offset. Jadi nanti kita melaporkannya hanya kas di Bank One misalnya. Dua akun gabung aja jadi satu. Yang satu saldo minus, yang satu normal, gabung jadi satu. Gitu ya. Tapi kalau di Bank One itu kita hanya punya satu, ya yang diceruk tadi itu, maka nanti akan kita laporkan di sisi kanan, masuk kelompok liabilitas lancar. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi apakah mau dilaporkan sebagai bagian dari liabilitas lancar atau di sisi aset lancar, itu tergantung, ya. Oke, nah ini tiba-tiba kok sudah summary gitu ya. Memang kalau di ISO yang dijelaskan cuma itu gitu. Nah yang lain itu appendix atau lampiran. Tapi justru appendix ini yang nanti banyak kita bahas. Oke ya, nah ini kalau diringkas itu akan seperti ini. Klasifikasi kas, setara kas, dan item non-kas. Jadi dari tabel ini saudara akan tahu banyak mana yang masuk dalam kelompok kas, setara kas yang nantinya dilaporkan jadi satu, dan mana yang seolah-olah kas. Tapi itu nggak boleh dilaporkan sebagai bagian dari kas. Ini kan kalau awal-awal Anda belajar itu kadang-kadang kan bingung ya, terus tanya dosennya, Pak ini masuk atau enggak tuh gitu. Atau saudara ditanya teman, ini masuk kas atau enggak gitu ya. Nah, tabel ini saya kira sangat membantu di dalam mengelompokkan. Pertama adalah uang tunai. Nah, kalau uang tunai ya klasifikasinya kas. Nah, kemudian di sini ada penjelasan atau komen. If unrestricted, jika tidak dibatasi penggunaannya, laporkan sebagai kas. If restricted, jika dibatasi, maka lakukan identifikasi dan kelompokkan sebagai current atau non-current assets. Ya, tergantung pembatasannya berapa lama gitu kan. Kalau hanya sekedar untuk menyelesaikan kewajiban kepada karyawan yang jangka waktunya tidak melebihi setahun, ya bisa masuk masuk current assets. Tapi memang harus dipisahkan gitu ya. Tapi kalau untuk tujuan misalnya perluasan pabrik yang waktunya mungkin 2-3 tahun atau lebih itu ya, itu tentu saja masuk dalam kelompok non-current assets. Kemudian petty cash and change funds. Petty cash tahu ya, kas kecil ya. Kalau change funds itu uang yang untuk susuk, ya kan? Jadi kalau di toko-toko kan ada dana memang untuk apa namanya? Susuk itu bahasa Indonesianya apa? Kembalian ya. Untuk kembalian change fund itu namanya. Nah, itu masuk dalam klasifikasi kas dan dilaporkan sebagai kas. Kemudian short term paper. Yang dimaksud dengan paper itu ya investasi gitu ya. Yang dimaksud dengan paper itu ya surat berharga jangka pendek, short term paper. Klasifikasinya adalah setara kas. Nah, ini penjelasannya, investasi dengan maturity itu jatuh tempo, ya, bisa dicairkan jatuh tempo of less than 3 months, often combined with cash. Ini investasi yang jatuh temponya kurang dari 3 bulan, kemudian sering pelaporannya digabungkan dengan kas. Namanya apa kemarin? Kas dan setara kas. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau dilaporkan sendiri? Boleh saja. Ya. Jadi kas ya memang khusus untuk kas saja. Setara kasnya ya dilaporkan sendiri di bawahnya. Itu boleh. Ya. Nah, kemudian post dated
checks.